Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di dalam program Bible and Coffee. Saya bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita sadar betul kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kita untuk kita tetap kuat menghadapi setiap badai, ya kan? Karena janji Tuhan jelas, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita terus semakin kuat dalam Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, ingatkan diri kita selalu bahwa kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti kita masih punya mujizat. Kita masih bisa melihat mujizat. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami terus menghadapi setiap badai dan tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Roh Kudus, kami perlu firman-Mu, arahkan, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 122 ayatnya yang pertama pernah menyampaikan seperti ini. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lihat perkataan Daud. Daud mengalami sukacita, Daud mengalami kebahagiaan, Daud mengalami kesenangan ketika dirinya diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita cek diri kita, apakah ada hasrat, ada keinginan, ada kerinduan, ada kebahagiaan, ada sukacita tatkala kita datang beribadah kepada Tuhan. Atau justru kita bersungut-sungut sambil berkata, ibadah mulu, ibadah lagi, udahlah ibadah-ibadah terus, cari uang dulu lah, udahlah ibadah-ibadah terus, masa saya terus-terusan mesti beribadah. Saudara ini kasih dalam Tuhan, orang yang menyadari akan pertolongan Tuhan, orang yang menyadari bahwa hidupnya ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, orang yang menyadari bahwa kalau dirinya boleh ada sampai dengan saat ini, dia pasti memiliki kerinduan untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kerinduannya. Itu sebabnya Daud menyadari betul akan hal ini, sehingga akhirnya dia katakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan kita dapatkan kekuatan. Di rumah Tuhan kita dapatkan janji-janji Tuhan. Di rumah Tuhan kita temukan fellowship untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Di rumah Tuhan kita mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adakah sukacita, adakah kerinduan, adakah hasrat yang menggebu-gebu tatkala kita mau datang beribadah kepada Tuhan, atau justru sebaliknya kita bersungut-sungut dan mengeluh sambil berkata, ibadah lagi, udah bosen lah ibadah aja, udah sekali-sekali aja lah, seminggu sekali atau setahun sekali aja, ya kan, Natal aja, atau setahun 2 kali Natal dan Paskah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, adakah kerinduan untuk beribadah di hati kita? Karena tahukah saudara, kita ada dan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah lupakan hal ini.
Kita ada dan diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan jelas katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kalau kita mau jujur, kita adalah orang-orang yang diciptakan, dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan. Sederhana. Kita harus sadari kita tujuan diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita mengerti bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, sederhana, kau harus beribadah. Karena dengan beribadah kau mengucap syukur. Dengan beribadah kita bersuka cita. Dengan beribadah karena kita tahu Tuhan, kami mau berterima kasih kepada Tuhan buat segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami perlu datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga pernah sampaikan kepada anak didiknya Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi apa dikatakan? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama-sama bilang sama saya, ibadah itu berguna. Amin. Dengan ibadah kita diingatkan janji Tuhan. Dengan ibadah kita dikuatkan untuk tetap terus menghadapi badai. Karena kita diingatkan apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dengan ibadah kita bisa berfellowship dengan orang percaya, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan. Dengan beribadah kita menyadari bahwa hidup kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, perhatikan, maupun untuk hidup yang akan datang, saudaraku. Jadi ibadah itu banyak gunanya, ibadah itu banyak manfaatnya. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa kalau kita hidup, kita pun harus hidup untuk beribadah. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Ibadah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, dengan apakah aku bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain aku datang memuji dan memuliakan Tuhan? Aku beribadah kepada Tuhan. Karena orang-orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang tetap kuat di tengah-tengah badai. Pemazmur juga pernah katakan dalam Mazmur 92 ayat 14 dan ayat yang ke-15, mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang tertanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, akan tumbuh, akan berbuah, akan menghasilkan hal-hal yang baik. Bahkan di ayat 15 diteguhkan lagi, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, menjadi segar. Kenapa? Karena mereka tertanam di hadirat Tuhan. Mereka tertanam di depan Tuhan dalam kasih kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo sama-sama kita cek diri kita masing-masing yuk. Apakah kita masih bersemangat ketika kita beribadah? Atau kita mulai bersungut-sungut, capek ya saya ya kalau nggak dipaksa sama gembala, kalau nggak diteleponin sama pengerja, kalau nggak diteleponin sama ibu gembala, aduh saya nggak mau datang. Jadi datang beribadah karena terpaksa. Sadari kita ada karena kita adalah alat kemuliaan Tuhan. Kita ada dan diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup orang benar. Itulah tujuan hidup orang percaya. Karena itu mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, miliki rasa lapar dan haus akan mencari Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kepadamu akan dipuaskan. Mari miliki kerinduan untuk beribadah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur hari ini kami ditegur, hari ini kami diingatkan untuk memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersuka cita ketika kami akan pergi ke rumah Tuhan. Kami bersuka cita ketika kami akan mencari dan beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya taruh sesuatu di hati kami Allah Roh Kudus, hati yang rindu untuk menikmati
menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit dimanapun umat Tuhan berada sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah jamah dan sembuhkan, tergenapi firman-Mu disampaikan, firman disembuhkan mereka. Bahkan mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, Roh Kudus berikan kelegaan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.